Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memperingatkan krisis ekonomi akan berdampak buruk dan makin dalam bagi Inggris. Pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer rencananya akan menaikkan pajak guna mengisi kekeringan dana di tubuh pemerintah yang mencapai 22 miliar pound atau setara 443 triliun rupiah. Perekonomian Inggris berada di ujung tanduk. Inggris yang dulu perkasa kini mengalami masalah yang sangat serius. PDB Inggris dikabarkan berkontraksi 0,3% pada kuartal keempat tahun 2023. Dan pada April 2024 pertumbuhan ekonomi Inggris stagnan di angka 0%. Output ekonomi Inggris hanya naik 1% dari sebelum Covid 2019. Partai Buruh berpendapat rencana pemerintah tidak berhasil serta PDB per kapita justru menunjukkan tren yang menurun dalam jangka panjang tanpa menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Melemahnya ekonomi Inggris terlihat dari beberapa permasalahan yang terus-menerus menghantui negara yang pernah menjadi superpower ekonomi sebelum Perang Dunia Kedua ini. Inggris mengalami masalah biaya hidup yang kian meroket. Dalam 15 tahun terakhir, gaji pegawai dan buruh di Inggris itu stagnan. Parahnya lagi, akibat biaya hidup yang tinggi membuat banyak warga Inggris kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan banyak warga negara Inggris yang pindah ke negara lain termasuk talenta muda berbakat mereka. Sehingga Inggris menjadi kekurangan tenaga kerja terampil untuk membangun negeri kerajaan persemakmuran ini. Pada saat yang sama, Inggris menjadi tujuan para imigran baru dari Afrika dan Timur Tengah yang memiliki keterampilan yang terbatas, namun mereka ingin mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada negara asalnya. Bagaimana menurut kalian? Beri komen di bawah. Inggris pernah mengalami masa kejayaan yang panjang. Hal ini karena reformasi struktur, kebijakan moneter yang andal, dan daya saing global yang menguntungkan Inggris. Kini Inggris kian sulit. Data dari Times News menunjukkan bahwa 18% atau 12 juta orang Inggris hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 bukannya menjadi solusi bagi kemajuan Inggris, malah makin mempercepat kehancuran Inggris. Mungkin cerita film London Has Fallen menjadi pertanda ambruknya Inggris sebagai negara adidaya di Eropa. Mata uang Inggris yakni pound sterling juga melemah terhadap dolar dan euro. Hal ini juga ditandai dengan asumsi investor pada Bank of England yang menurunkan suku bunganya. Inggris menjadi bagian dari negara maju G7 yang tengah resesi. Pada bulan Januari 2024, inflasi Inggris mencapai sekitar 4%. Padahal ekonomi negara ini sedang stagnan pertumbuhannya alias 0%. Bahkan minus di akhir 2023 lalu. Kebijakan Bank Sentral Inggris menjadi andalan mereka agar dapat memangkas biaya pinjaman. Sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan grosir memberikan kontributor terbesar terhadap penurunan PDB Inggris. Bagaimana krisis biaya hidup dan inflasi membuat perekonomian Inggris semakin memburuk? Bagaimana pengaruh Brexit terhadap perekonomian Inggris? Bagaimana masalah sektor perumahan yang terjadi di Inggris? Dan bagaimana ketidakpastian tenaga kerja mempengaruhi ekonomi Inggris? Mari kita kupas dalam Kopi Panas FS. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kita ngopi dulu. Bagaimana krisis biaya hidup dan inflasi membuat perekonomian Inggris semakin memburuk? Biaya hidup di negara Inggris kian mengganas. Hal ini menyebabkan warga Inggris banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup serta tak sedikit mereka yang terjerat hutang. Tercatat tahun 2023, hutang rumah tangga di Inggris berada di level 22 miliar pound sterling atau setara 435,16 triliun rupiah. Data dari Badan Statistik Inggris menunjukkan inflasi Inggris berada di level 4,2% di akhir 2023. Hal yang semakin menyulitkan bagi masyarakat Inggris karena harga barang dan jasa konsumen terus naik hingga 9,6% sejak 2022. Harga pangan dan energi terus melonjak, termasuk harga gas akibat konflik di Ukraina-Rusia. Selain itu, imbas pandemi COVID 2019 membuat pemerintah Inggris masih kesulitan untuk keluar dari krisis tersebut.
Dari berita big issue, tidak semua warga mampu beradaptasi dengan kenaikan biaya hidup ini. Gaji warga Inggris tidak sesuai dengan kenaikan inflasi yang begitu tinggi. PHK massal sampai lebih dari 200.000 pada tahun 2023 turut memperparah keadaan ekonomi yang semakin memburuk di Inggris. Berbagai masalah tersebut berdampak kemana-mana. Penurunan daya beli masyarakat, keluarga yang berpenghasilan rendah hingga menengah, sampai terjadinya krisis ekonomi yang menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bagaimana pengaruh Brexit pada perekonomian negara Inggris? Brexit atau British Exit adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang terjadi pada akhir Januari 2020. Brexit turut berdampak pada perekonomian negara Inggris yang semakin complicated. Inggris sejak saat itu menjadi sendirian. Eropa tidak memberikan bantuan pada permasalahan negara Inggris. Brexit membuat kinerja perekonomian Inggris jauh lebih buruk daripada negara maju lainnya. Goldman Sachs tahun 2024 memperkirakan perekonomian Inggris turun 5% selama 8 tahun terakhir dibandingkan negara yang lain yang berdampak pada turunnya ekonomi Inggris 4-8% pada PDB realnya. Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, mereka mengalami kesulitan untuk menyesuaikan perekonomian ditambah dengan adanya krisis COVID 2019 dan krisis energi tahun 2022. Goldman Sachs mengaitkan kemerosotan ekonomi ini dengan 3 faktor utama. Berkurangnya perdagangan, investasi bisnis yang lebih lemah, dan kekurangan tenaga kerja akibat rendahnya imigrasi dari Uni Eropa. Warga Eropa enggan untuk bekerja dan pindah ke Inggris yang semakin kurang menarik. Sumber tenaga kerja migran di Inggris tergantikan dengan non-Uni Eropa yang memiliki skill dan kompetensi yang masih rendah. Kinerja perdagangan Inggris turun 15% sejak keluar dari Uni Eropa. Brexit menghambat perdagangan internasional Inggris di mana munculnya bea dan tarif pada barang yang diperdagangkan antara Inggris dan negara Uni Eropa. Inggris harus menanggung imbas akan hal ini. Selain itu, perubahan regulasi perdagangan dan logistik memperlambat pertumbuhan ekonomi Inggris, terutama dari sektor manufaktur. Bagaimana permasalahan sektor perumahan yang terjadi di Inggris? Krisis ekonomi yang terjadi di Inggris membuat goncang masyarakat. Tingginya suku bunga bank yang ada di Inggris membuat pembayaran kredit rumah sampai sewa rumah menjadi kelimpungan. Banyak pemilik properti termasuk tanah menaikkan harga sewa rumah dan properti mereka hingga biaya itu meningkat drastis. Banyak orang yang menjadi tunawisma di Inggris. Bahkan di London tergolong yang terparah di dunia, di mana 1 dari 50 orang di London itu tidak memiliki rumah, alias tunawisma. Direktur penasihat hipotek London Money, Martin Stewart, mengatakan telah terjadi gempa untuk sektor properti dan sektor perumahan di Inggris sejak tahun 2023. Moneyfact menunjukkan rata-rata suku bunga properti residensial di Inggris naik dari 5,98% melonjak menjadi 6,01% sejak tahun 2022. Kemudian jumlah KPR menurun dari 5.264 ke 4.683 pada tahun 2023. Hal ini membuat masyarakat Inggris, terutama generasi muda, mengalami kesulitan untuk memiliki rumah. Otoritas Jasa Keuangan Inggris pada Januari 2023 memperingatkan lebih dari 750.000 rumah tangga beresiko gagal bayar karena kenaikan tarif ini. Penyebabnya adalah melonjaknya harga rumah dan sewanya yang tidak sebanding dengan kenaikan gaji, terutama di kota-kota besar seperti London. Bagaimana problematika ketidakpastian tenaga kerja yang dialami oleh Inggris? Ketidakpastian pasar tenaga kerja turut mewarnai problematika yang ada di Inggris. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Inggris Raya dilaporkan sebesar 62,8% pada tahun 2023. Rekor ini turun dibanding sebelumnya 63% tahun 2022. Selain itu, tingkat pengangguran di Inggris juga mengalami penambahan. Mengacu pada data Officer for National Statistics pada Januari 2024, tingkat pengangguran di Inggris itu naik 3,9% dibandingkan tahun 2023. Banyak yang pindah ke negara lain termasuk talenta muda berbakat.
Akhirnya Inggris kekurangan tenaga kerja terampil dan hal ini menyebabkan kedatangan imigran baru yang memiliki skill yang kurang. Warga yang meninggalkan Inggris jauh lebih terampil, sehingga Inggris kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang terampil. Bagaimana menurut kalian? Apakah Inggris bisa melewati problematika dan masa sulit ekonomi ini? Ayo berikan komen pendapat kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.